Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 10 ayat 3a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Dan tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara, dalam situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh umat manusia hampir di seluruh dunia, dengan adanya wabah pandemi virus corona, tentu orang Kristen atau anak-anak Tuhan pun juga terdampak akibat daripada pandemi virus corona ini, saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan pun kehilangan pekerjaan. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Mengalami kesulitan ekonomi. Dan kalau kita mendengar berita di televisi, terutama orang-orang yang tinggal di kota besar, dengan adanya virus pandemi corona ini, mereka akan terasa dampaknya ketika mereka kehilangan pekerjaan. Ataupun mereka yang bekerja yang mengandalkan pendapatan harian seperti Gojek, seperti sopir angkot, seperti tukang dan buruh bangunan. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Kalau mereka punya uang tabungan mungkin tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka sudah tidak punya uang dan mereka sedang mengikuti aturan PSBB, mereka harus tinggal di rumah untuk memutus daripada rantai penyebaran virus corona, saudara. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga menyadari pemerintah juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan. Kita harus taat akan himbauan-himbauan daripada pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika pemerintah memutuskan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada himbauan dari pemerintah, saudara. Di mana pemerintah menghimbau kita untuk tinggal di rumah saja, karena itulah yang aman bagi kita, supaya kita tidak terkena virus corona. Kita menghindari tempat-tempat keramaian, karena di tempat keramaian bisa aja ada orang yang positif karena virus corona. Ketika kita keluar rumah, kita biasakan taat kepada aturan pemerintah untuk memasang masker untuk melindungi diri. Kita jaga jarak. Kita rajin cuci tangan menggunakan sabun. Bahkan ketika kita keluar, kalau kita memiliki hand sanitizer, kita bawa itu, saudara. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi kebanyakan orang yang tinggal di pedesaan itu tidak terlalu terasa kehidupan saat ini akibat virus corona, saudara. Mereka yang memiliki tanah, mereka bisa bercocok tanam seperti sedia kala. Tetapi orang-orang di perkotaan sangat terasa sekali dampaknya. Bahkan berita di televisi kita dengar, banyak orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keperluannya. Bahkan dia harus menggadaikan BPKB, sepeda motor. Mereka harus cari pinjaman, mereka harus menjual barang. Dan mereka juga menunggu uluran tangan dari tangan anak-anak Tuhan maupun dari pemerintah. Tetapi berdasarkan firman Tuhan ini sangat jelas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Walaupun situasinya sulit, saudara jangan takut dan khawatir. Tangan Tuhan tidak kehilangan cara untuk memelihara, untuk mencukupi kebutuhan saudara. Saya tidak tahu saudara saat ini di kota mana.
Apakah saudara terdampak atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi apabila saudara terdampak akibat virus pandemi ini, saudara, imanilah kebenaran firman Tuhan ini di dalam Amsal 10 ayat 3a. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama tentang kisah daripada apa yang dialami oleh Nabi Elia, ketika Nabi Elia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada waktu itu melakukan dosa penyembahan berhala, dan hal itulah yang melukai hati Tuhan. Tetapi ketika Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan supaya bangsa Israel bertobat dan berbalik kembali kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel mengeraskan hati. Dan akhirnya saudara, Tuhan murka. Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga di tanah Israel selama 3,5 tahun tidak turun hujan, sehingga ada kelaparan, ada kesulitan ekonomi yang melanda bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Elia diperintah oleh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Di sanalah Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan mengirimkan makanan, roti dan daging melalui burung gagak, saudara. Dan ketika Sungai Kerit itu sudah mulai kering, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia untuk menjumpai janda yang di Sarfat, saudara. Tentu Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan daripada Nabi Elia dan janda Sarfat dan anaknya, supaya mereka selamat dari masa kelaparan yang melanda bangsa Israel pada waktu itu. Di rumah janda Sarfat inilah mujizat terjadi. Tempayan yang mengeluarkan minyak, tempat menyimpan tepung tidak pernah habis. Buli-buli minyak selalu terisi, sehingga tersedia makanan untuk Nabi Elia bersama janda Sarfat dan anaknya. Saudara, ketika saudara saat ini sedang mengikuti aturan atau anjuran daripada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, lakukanlah hal itu, saudara, karena ini hanya waktu sementara saja, dan itu untuk kebaikan kita, anak-anak Tuhan. Mungkin saudara saat ini mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin saudara tidak punya uang, tapi imani berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan mampu memelihara kehidupan saudara. Beras yang ada di rumah saudara akan selalu tersedia. Kebutuhan-keperluan saudara akan selalu tersedia ketika kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi saudara yang mungkin saudara terdampak akibat virus pandemi ini, saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tanpa disangka-sangka, mungkin saudara akan kedatangan tamu, mungkin dari pihak pemerintah atau tetangga atau orang yang tidak dikenal, membawa sembako ke rumah saudara. Imani, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kiranya firman Tuhan ini saudara benar-benar pegang dan yakini dan percaya bahwa di dalam situasi sulit Tuhan Yesus mampu berdaulat, Tuhan Yesus mampu memelihara, Tuhan Yesus mampu menolong dan membela akan kebutuhan dan keperluan setiap anak-anaknya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara ketika saudara dalam situasi yang sulit. Imani dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya kelaparan, tetapi Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.